Halo semuanya, perkenalkan nama aku Asyifa Nurul Purwanti, biasa dipanggil Syifa. Aku dari kelas 10 RPL 1. Hari ini atau di video kali ini aku akan mereview pelajaran dari Bruli tentang flowchart, variabel, tipe data, dan juga operator aritmatika. Selamat menyaksikan semuanya. Di materi yang pertama, kita akan membahas flowchart. Apa sih flowchart itu? Apa sih simbol-simbol yang ada di dalam flowchart itu? Dan lain-lain. Nah, jadi flowchart itu adalah langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Di dalam flowchart itu tersendiri terdapat banyak sekali simbol-simbol. Tetapi di video kali ini aku akan membahas 5 saja ya, 5 simbol dari flowchart itu. Simbol yang pertama yaitu terminator simbol. Biasanya digunakan untuk mengawali atau mengakhiri sebuah flowchart. Nah, terminator simbol ini biasanya berbentuk oval. Nah, yang kedua yaitu processing simbol. Processing simbol yaitu suatu proses yang dilakukan dalam sebuah flowchart. Biasanya processing simbol ini berbentuk persegi panjang. Simbol yang ketiga yaitu input atau output, biasanya berbentuk jajar genjang. Nah, simbol yang keempat yaitu decision symbol atau simbol decision, biasanya berbentuk seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Biasanya decision symbol ini digunakan untuk pemilihan proses pada kondisi yang ada. Biasanya digunakan untuk membagi. Jika begini ya, jika begini tidak. Nah, simbol yang kelima ini adalah simbol preparation symbol. Preparation symbol ini berbentuk segi 6. Apakah ada yang sudah tahu segi 6? Seperti ini ya teman-teman bentuknya. Nah, preparation symbol ini digunakan untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan dalam pengolahan di dalam storage. Nah, itu tadi merupakan simbol-simbol yang terdapat dalam flowchart. Nah, sekarang aku akan memberikan contoh flowchart ya teman-teman. Hari ini aku akan memberikan contoh flowchart volume tabung. Nah, yang pertama kali kita akan buat yaitu terminator simbol. Seperti yang aku jelaskan tadi, terminator simbol yaitu digunakan untuk mengawali ataupun mengakhiri sebuah flowchart. Bentuknya oval ya teman-teman. Nah, yang ini dinamakan dengan terminator simbol. Di langkah yang kedua, kita akan menginput nilainya. R ini sebagai jari-jari dan T sebagai tinggi. Nah, yang ketiga ini kalian bisa memakai preparation symbol ataupun bisa langsung ke proses ya teman-teman. Jika kalian ingin memakai preparation symbol, maka pinnya harus diketahui terlebih dahulu. Karena ini tidak diketahui, maka pinnya adalah 3,14. Nah, di proses ini kita akan memasukkan rumusnya ya teman-teman. Karena di sini aku mengetikkan volume, maka di bagian sini aku juga harus mengetikkan volume. Nah, tanda kali itu kalau di bahasa pemrograman bukan memakai tanda silang ataupun titik ya teman-teman, tapi menggunakan tanda asterisk atau bintang. Ini aku taruh bawah karena tidak muat ya teman-teman. Ini adalah proses. Nah, yang keempat yaitu kita akan memasukkan output. Karena di sini tidak mencukupi, aku taruh di sebelah sini. Nah, karena ini tidak muat, nah, ini bisa digabung ya. Ini namanya dipecah belah. Dipecah belah ya teman-teman. Ini kita masukkan angka atau huruf, terserah kalian, asal sama. Nah, artinya barisan yang ini adalah lanjutan dari yang ini. Yang
terakhir kita akan memasukkan terminator simbol lagi. Ya, terminator simbol kan untuk mengawali atau mengakhiri. Jika ada kata mengawali berarti ada mengakhiri. Jika tidak ada mengakhiri, maka program ini tidak akan pernah selesai. Begitu teman-teman. Nah, ini adalah contoh dari flowchart volume tabung. Sekarang kita akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu variabel. Tapi sebentar aku hapus dulu ya teman-teman. Nah, apa sih variabel itu? Terus gimana sih cara nulis variabel itu? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan kita bahas di video ini. Jadi, variabel adalah wadah penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan data dalam suatu program selama program itu masih berjalan. Jadi, contohnya seperti ini ya. Nah, ini kan ada gelas ya teman-teman. Nah, di dalam gelas ini kita isi air. Nah, gelasnya ini yang untuk menampung ini kita namakan variabel. Sedangkan air yang di dalamnya ini kita namakan tipe data. Tipe data akan kita bahas di menit yang selanjutnya ya teman-teman. Kita sekarang akan membahas variabel ataupun wadah ini. Nah, di variabel itu sendiri juga ada syarat-syarat penulisannya loh, jadi nggak asal nulis aja. Yang pertama, syaratnya yaitu diawali dengan huruf atau garis bawah, yang biasa kita sebut dengan underscore. Contohnya seperti ini. Aku akan memberikan contoh yang benar dan contoh yang salah ya teman-teman. Nah, contoh yang salah itu diawali dengan menggunakan angka. Itu salah ya teman-teman, karena syaratnya itu diawali dengan garis bawah ataupun dengan huruf. Nah, syarat yang kedua yaitu tidak boleh menggunakan simbol aneh dan juga spasi. Simbol aneh yang dimaksud di sini adalah contohnya seperti ini. Nah, ini tanda dan juga yang lainnya itu tidak boleh ya teman-teman. Kita harus menggunakan garis bawah ataupun huruf. Syarat penulisan yang ketiga yaitu tidak boleh menggunakan kata kunci bahasa pemrograman. Kata kunci bahasa pemrograman itu seperti apa sih? Nah, kata kunci bahasa pemrograman itu seperti ini ya. If, sin, dan lain-lainnya. Nah, kalau kalian menuliskan seperti ini, sin, C-nya besar, itu tidak apa-apa ya, karena itu bukan masuk ke dalam bahasa pemrograman. Nah, syarat yang keempat yaitu penggunaan huruf besar dan huruf kecil. Penggunaan huruf besar dan huruf kecil itu dibedakan ya. Jadi, jika kalian mengetikkan nama dengan menggunakan huruf kecil semua, itu artinya tidak sama ya dengan kalian menuliskan nama dengan diawali dengan huruf besar. Jadi jika kalian mencari kode nama ini, kalian tidak akan menemukannya karena kalian salah ketik. Nah, syarat yang kelima yaitu menggunakan nama yang jelas dan mudah dipahami. Contohnya seperti Nah, seperti ini ya, ini tuh tidak dispasi karena di syaratnya tadi tidak boleh menggunakan spasi. Jika kalian ingin menggunakan spasi, kalian gunakan underscore ini. Nah, jika kalian menggunakan underscore atau garis bawah, kalian bisa menulisnya seperti ini ya teman-teman. Jika kalian maksudnya ingin memakai spasi gitu. Nah, itu tadi adalah pembahasan kita tentang variabel. Sekarang pembahasan yang ketiga, yaitu kita akan membahas tipe data. Tipe data itu seperti apa sih? Macam-macam tipe data itu apa? Nah, di video ini kita akan membahas ya.
Jadi, tipe data adalah klasifikasi data. Yang berfungsi untuk menetapkan nilai-nilai serta operasi-operasi yang dapat ditetapkan pada data tersebut. Di dalam tipe data itu tersendiri terdapat macam-macamnya. Macam-macam tipe data itu dibagi menjadi 2, tipe dasar dan juga tipe bentukan. Tetapi di video ini aku hanya akan membahas yang tipe dasar saja ya teman-teman. Nah, di tipe dasar itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah integer, yang kedua string, ketiga floating point atau float, yang keempat bool, yang kelima string, 6 deh. Yang keenam itu char atau karakter. Kita akan bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama adalah integer. Integer itu adalah bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang tidak mengandung bilangan pecahan ataupun desimal. Nah, aku akan berikan contoh dari integer ya teman-teman. Contohnya itu seperti 3, min 100, 1 juta, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu floating point atau biasa disebut dengan float, tetapi di dalam bahasa pemrograman yang lain bisa juga dinamakan dengan double. Nah, float ini yang dinamakan bilangan atau pecahan desimal, yaitu bilangan yang mengandung pecahan desimal ataupun pecahan. Nah, bilangan ini kebalikan dari integer. Bilangan desimal itu yang dimaksudkan yang di belakangnya ada koma itu loh teman-teman. Contohnya seperti 14,3, habis itu berapa ya? 53,6 dan lain sebagainya. Yang ketiga ada bool atau boolean. Bool atau boolean ini yaitu untuk menentukan nilai benar atau salah, atau kalau dalam bahasa Inggris itu true or false. Jadi bool ini untuk mencari nilai kebenaran ya. Yang keempat yaitu string. Nah, string ini adalah kumpulan teks atau kumpulan kata. Nah, string ini bisa dikatakan tipe dasar, tetapi juga bisa dikatakan tidak karena elemen-elemen yang terdapat di dalamnya itu elemen tipe dasar, tetapi karena dia sering masuk ke dalam pemrograman, maka bisa dikatakan dengan tipe dasar. Nah, contohnya itu seperti gimana ya? Nah, untuk mengetikkan itu kita harus pakai tanda petik ya, teman-teman. Yang kelima ada char atau karakter. Nah, char atau karakter ini hanya bisa menyimpan satu karakter saja. Jadi, jika kalian mengetikkan kata laut, maka yang hanya tersimpan di dalamnya adalah kata L karena kalian memakai kode char. Jika kalian memakai kode string, maka huruf yang muncul itu ya laut. Karena sejatinya char ini dinamakan hanya menyimpan satu karakter. Contohnya A, 1, Z, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu tadi adalah tipe data berdasarkan tipe dasar. Nah, sekarang di materi yang terakhir atau materi yang keempat, kita akan membahas tentang operasi aritmatika. Apa sih operasi aritmatika itu? Operasi aritmatika itu seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan lain sebagainya. Nah, tanda penjumlahan dalam operasi aritmatika itu biasanya disimbolkan dengan tanda plus. Nah, ini untuk tanda penjumlahan ya teman-teman. Contohnya seperti 5 ditambah 3 sama dengan 8, 28 ditambah 3 sama dengan 31, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu pengurangan. Pengurangan biasanya disimbolkan dengan tanda minus atau negatif. Nah, ini contohnya seperti 20 dikurangi 7 sama dengan 13, 50 dikurangi 3 sama dengan 47, dan lain sebagainya.
Nah, yang ketiga ini adalah perkalian. Seperti yang aku bilang tadi, perkalian itu simbolnya itu asterik atau bintang ya. Nah, contohnya seperti ini. Kalau di penulisannya seperti ini ya, teman-teman. Jadi 4 asterik 5 itu artinya 4 dikali 5 sama dengan 20. Berapa lagi ya? 3 dikali 7 sama dengan 21 dan lain sebagainya. Nah, yang keempat yaitu adalah pembagian. Simbolnya yaitu tanda miring. Nah, ini simbol untuk pembagian ya teman-teman. Contohnya 45 dibagi 9 hasilnya adalah 5. Begitu ya teman-teman. Nah, yang kelima sama yang keenam ini cukup asing ya bagi kita semua karena ya jujur aku baru mempelajarinya kali ini sih. Nah, yang kelima itu adalah mod. Mod itu adalah sisa bagi. Biasanya disimbolkan dengan kata mod itu sendiri atau bisa juga disimbolkan dengan persen. Jadi contohnya seperti 26/5. Nah, ini kelipatan 5 berapa yang hasilnya itu mendekati 26, tetapi hasilnya itu tidak boleh lebih dari 26, harus kurang dari 26. Nah, berapa? Kelipatan 5 berapa yang hasilnya kurang dari 26? Ya, jawabannya adalah 25. 5 dikali berapa yang hasilnya 5? Itu kan 5 kali 5 hasilnya 25 ya, teman-teman. Nah, sisa dari hasil baginya itu tadi berapa? Jadi 26 dikurangi 26, 26 dikurangi 25, maka hasilnya itu adalah si mod ini. Jadi 26 mod 5 itu hasilnya 1 ya teman-teman. Bisa juga ditulis seperti ini. Nah, kalian paham nggak? Aku berikan contoh satu lagi ya. Nah, 48 mod 6 itu berapa sih hasilnya? Ya, hasilnya adalah 0 karena kelipatan 6 yang hasilnya mendekati 48 itu ya 8 karena 6 dikali 8 itu 48. Gitu ya teman-teman. Nah, sekarang untuk materi yang terakhir, untuk simbol yang terakhir yaitu adalah div. Div itu adalah hasil bagi, kebalikannya dari mod. Contohnya seperti ini. 26 div 5. Kelipatan 5 berapa yang dikalikan itu hasilnya kurang dari 26. Nah, iya, hasilnya adalah 5. Kalau di mod kita menuliskan sisa baginya, kalau di div kita adalah menghitungnya hasil bagi. Jadi 26 div 5 hasilnya adalah 5. Contohnya apa lagi ya? Nah, 43 div 8. Berapa hasilnya kira-kira? Jawabannya adalah 5. Kok bisa hasilnya 5? Karena kelipatan 8 yang hasilnya kurang dari 43 atau mendekati 43 yaitu 5. Karena 8 dikali 5 itu hasilnya adalah 40. Nah, itu tadi materi, itu tadi adalah materi penjelasan tentang variabel, flowchart, tipe data, dan juga operasi aritmatika dari aku. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang sudah menonton video aku. Bye.